Halo, dengan saya Musi Yahya, masih di seri membuat website blog dengan Laravel 8. Kali ini saya akan sharing tentang create dan read pada post. Kita akan kunjungi dashboard. Ketika kita klik main di post ini, maka akan menampilkan daftar post kita yang ada di database. Kita belum punya tabel untuk post, jadi kita akan buat dulu di migration. Buat PHP Artisan make migration create post tabel. Untuk membuat migration post tabel, oke, kalau sudah kita close, kemudian kita ke migration ya. Buat tabel baru, sampul dengan string dan panjangnya 50. Kemudian buat judul, yang ketiga kita akan buat slug, dan di antara judul dan slug kita akan buat isinya. Atau konten. Kita ubah stringnya menjadi teks. Oke, sip. Setelah selesai migrationnya, kita akan migrate. Fungsi migrate ini untuk membuatkan tabel di localhost kita, localhost www.admin. Oke, sudah ada post ini, dan isinya adalah sesuai dengan apa yang sudah kita buat di migration. Kemudian kita akan buat modelnya. Kita akan buat model dengan nama post. Kita akan buat protected label post, menandakan bahwa kita akan menggunakan tabel post yang ada di database kita. Kemudian kita buat variable. Variable ini berfungsi untuk supaya program yang kita buat, si user dapat menginputkan judul, konten, sampul, dan slug. Selebihnya akan diinputkan oleh mesin seperti id, create.add, dan update.add. Kemudian setelah itu kita akan buat controller.
beserta resource-nya. Kalau kita kunjungi di HTTP controller post controller, maka akan dibuatkan seperti ini. Ini ada resource-nya. Fungsi dari index adalah untuk menampilkan data, create-nya untuk form untuk melakukan inputan, kemudian store-nya untuk menyimpan data yang sudah dibuat, show-nya untuk detail, edit-nya untuk melakukan edit, update untuk melakukan update, dan destroy untuk menghapus. Setelah itu kita akan ke setbar. Setbar ini ada di SP-admin setbar, dan postnya akan kita hubungkan ke /post. Ketika si user mengakses $post, maka akan tampilkan yang ada di root web, yaitu admin post. Admin post ini ada di admin, kemudian post. Kita akan hapus saja ini karena sudah tidak pakai. Kita akan hapus rootnya. Kita akan duplikat ini dengan shift AL di bawah, ganti post, dan kategori controllernya ganti dengan post controller. Dan jangan lupa untuk di use app controller post controller. Kita refresh, maka akan blank. Kenapa? Karena di post controller indexnya kita tidak membuat apapun. Kita akan query dulu postnya. Panggil model post, kemudian kita select ID-nya, judulnya, dan sampul. Kita ambil dari yang terbaru. Kemudian kita paginate 10. Untuk membuat paginasi satu halaman maksimal 10 data. Kemudian kita return ke admin post, kemudian di index.blade.php kita compact post. Compact ini untuk mengirimkan post yang sudah kita buat ke dalam view admin post index. Kita akan kunjungi di admin, kemudian kita buat folder post. Di dalam post kita buat index.blade.php. Index yang ada di post ini kita akan copy dari kategori index. Kita copy saja, kemudian kita pastekan. Kita akan ubah kategorinya menjadi post dengan Ctrl D untuk menseleksi semuanya. Kita refresh. Oke, sip. Masih ada tabelnya tapi tidak ada isinya. Kita akan lakukan pengkondisian di sini. Dengan if else. If jika postnya dengan indeks pertama ada, maka tampilkan tabel dan isinya. Jika tidak ada, maka kita refresh dulu. Kita akan
tampilkan alert di komponen alert. Kita akan tampilkan yang info, kita taruh di else, kita rapikan, kita ganti dengan Anda belum mempunyai data, kita ke post, kita refresh, sip, belum ada. Ini terlalu mepet, kita akan kasih argin top 4 untuk memberikan jarak atas. Oke, setelah itu kita akan atur ditambah postnya. Masih blank, karena apa? Karena di post ini gridnya belum dibuat. Kita akan return ke view admin, post create di dalam admin, post kita akan buat create. Oke, create ini kita akan ambil dari kategori create, kita pasukkan di dalam post create, kita ubah kategorinya menjadi post. Kita refresh. Oke, sudah ada. Kita tinggal ubah namanya ini menjadi judul. Kita refresh. Oke, kemudian kita shift alt bawah, kita duplikat, ubah judul ini menjadi sampul. Type-nya kita ganti file, kita refresh. Oke, postnya kita ganti sampul. Karena kita menggunakan file, kita harus masukkan di dalam form, yaitu type multipart form data. Kemudian kita akan buat kontennya dengan form. Kita ambil di text area, kita kopikan ini, kita paskan ke bawah, kita rapikan, ganti formnya jadi konten, dan ini konten. Kita refresh. Oke, sudah ada. Dan jangan lupa untuk buat name-nya adalah konten. Kalau sudah, ketika kita klik tambah ini, maka akan berpindah ke store. Di dalam store ini kita akan lakukan validasi dulu. Kita akan kunjungi Laravel, kemudian dokumentasi, masuk ke basic, validation, kita kopikan ini, bodynya kita ganti judul, dan ini kemudian kita ganti sampul, bawahnya kita ganti konten. Oke, kemudian kita akan kunjungi ke available validation rules.
kita ambil yang meme types. Ya, kita akan kopikan ini. Di sebelah kanan require kita buat garis tegak. Garis tegak ini ada di atas tombol enter, kemudian kita pastekan. Meme ini untuk melakukan filter pada ekstensi apa yang diizinkan untuk diupload JPEG, kemudian BMP ini kita ubah jadi JPEG dan PNG. Kita akan coba refresh. Dan sebelum itu di create post kita akan kopikan ini di bawah text area, kita akan ubah jadi content. Oke, refresh lagi. Kita akan isi asal dulu. Kita akan pilih yang ini dengan format txt. Kita bisa cek dengan klik kanan properti. Sini tagnya txt. Kita open. Oke, tambah. Karena tipenya txt, maka secara otomatis akan ditolak oleh sistem karena kita sudah melakukan validasi di sini. Yang harus dimasukkan adalah JPG, dan PNG. Karena kita kembali ke post yang sudah, karena ada gagal tadi, kita tidak mau mengetikkan file kita berulang. Kita bisa menggunakan di value-nya, itu double bracket, kemudian kita kasih alt dan kita kasih namanya di sini apa, judul. Kita bisa kopikan ini dan kita pindah ke antara text area. Kita ganti namanya jadi konten. Kita refresh. Oke, kita isikan lagi. Kita pilih sampulnya txt. Oke, kita tambah. Oke, maka ini tidak akan hilang seperti tadi. Selanjutnya kita akan menyimpan data filenya ke dalam komputer kita. Dengan get kita ambil namanya, kemudian kita masukkan ke variabel sampul. Kita akan lakukan pardam dan die. Sampulnya kita load apa isinya. Kita pilih yang sesuai, tambah. Original name, refresh. Oke, ini adalah
nama dari file yang kita upload. Kita akan simpan ini nanti ke dalam database, dan kita juga simpan nanti ke dalam fotonya ke dalam directory kita. Pertama kita akan simpan dulu fotonya ke dalam folder kita yang ada di public, kemudian nanti akan dibuatkan dengan nama upload, dan di dalam upload ada post. Dalam post kita akan masukkan nama dari foto yang kita pilih. Setelah itu kita akan simpan data-data ini ke dalam database. Sampul ini kita dapat dari request sampul. Kemudian slugnya kita dapat dari, kita kembali ke dokumentasi, berpindah ke Digideeper, masuk ke helper. Kita akan gunakan helper str untuk membuat slug di str slug. Oke, kita akan kopikan ini. Titik komanya kita ganti dengan tanda koma. Kita kopikan request sampulnya. Kita duplikat dulu, ganti sampulnya menjadi judul. Kita kopikan request judulnya, masuk ke dalam, menggantikan Laravel 5 framework. Oke. Dan kita duplikat lagi, ganti jadi konten. Jangan lupa titik koma, dan kita use Illuminate support str di atas. Kalau sudah selesai, kita akan buat redirect, atau kita bisa copy dari kategori controller. Oke, copy request sessionnya dan redirectnya supaya kita tidak membuat dari awal. Dan kita ubah ini jadi post. Kita akan coba, kita refresh, menu, maka akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Ini berasal dari session kita yang ada di dalam alert ini. Alert ini ditampilkan di sini dengan session sukses, namanya dari nama sessionnya itu sukses, dan di redirect ke post. Kita akan tambahkan sekali lagi. Sebelumnya kenapa ini name dan slugnya nggak mau terisi? Kita akan cek dulu di database apakah sudah masuk.
Ini sampulnya kenapa begini? Karena kita sudah buat sampulnya ini. Maka sampulnya ini kita ganti dengan sampul. Kita akan hapus data ini. Kita refresh. Kita tambah pause. Kita akan buat masalah dulu. Kemudian sampulnya kita akan ganti dengan ini. Tambah. Oke, data berhasil ditambahkan. Coba kita cek di tabel post. Datanya sudah masuk. Tapi sampulnya seperti ini. Ini akan bermasalah jika ada user yang namanya sama, nama dari fotonya sama. Kita akan ubah dulu. Kita akan gunakan time. Kita akan tambah dengan tanda strip seperti ini. Time ini adalah waktu saat ini. Kemudian time ini kita kasih strip, dan di belakang strip adalah nama dari foto yang diupload. Kita coba hapus. Oke. Kemudian kita refresh. Kita tambah pause. Kita asal dulu. Sampulnya kita ganti dengan, kita tambahkan. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita cek lagi di database. Oke, sip, ada tanggal saat ini. Kemudian strip dan diikuti nama dari fotonya. Dan kita cek kenapa namanya tidak masuk, karena di sini nama harusnya dia jadi judul. Kita refresh. Oke, sudah ada, tinggal slugnya. Slug, kenapa slugnya nggak mau masuk? Karena kita perlu menambahkan slug di sini. Oke, kita select slugnya di database, kemudian di index.play.php kita bisa tampilkan karena. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan gambarnya. Kita buat td, yaitu tag img. Kita lihat dulu di mana filenya disimpan, yaitu di upload, post. Ini ada 3 file tadi, kita bisa hapus. Bisa hapus ini karena sudah nggak kepakai. Oke, udah di upload, post. Kita akan hubungkan ke upload, post, kemudian di dalamnya kita kasih raw dan sampul. Oke, kita refresh. Namanya terlalu besar, kita akan kecilkan. Kita akan buat sampul dulu di sini.
kemudian kita akan kecilkan jadi 80 pixel dan height-nya adalah 80 pixel. Kita refresh. Sip, seperti ini. Kita sudah berhasil membuat read dan grid-nya. Sekian dari saya, terima kasih.